Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar tentang pertanian organik. Tapi, tahukah kalian apa itu sistem pertanian organik? Kemudian apa sih keuntungannya sistem pertanian organik ini? Dan bagaimana perkembangannya di negara kita? Di video kali ini kita akan membahas itu semuanya, mulai dari pengertian pertanian organik, kemudian penerapannya pada industri pertanian, dan juga keuntungan bagi para petani yang menerapkan sistem pertanian organik ini. Oke, pertama kita akan membahas apa sih pertanian organik itu. Pertanian organik adalah konsep pertanian yang berorientasi pada penggunaan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Jadi sistem pertanian organik merupakan sistem pertanian yang didasarkan pada kesehatan, ekologi, keadilan, dan juga perlindungan. Kenapa didasarkan pada kesehatan? Jadi kegiatan pertanian organik itu adalah kegiatan pertanian yang memperhatikan kelestarian dan juga kesehatan tanah sebagai media, kemudian tanamannya itu sendiri, hewan-hewan di sekitar, bumi sebagai ruang kehidupan seluruh makhluk hidup, dan tentunya manusianya juga. Kemudian pertanian organik ini dijalankan berdasar pada siklus dan sistem ekologi kehidupan, serta memperhatikan keadilan, baik antar manusia maupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan begitu, maka kesejahteraan dan kesehatan manusia serta semua makhluk hidup akan terlindungi baik di masa kini maupun di masa depan. Jadi, sistem pertanian ini dijalankan dengan cara menghindari menggunakan bibit hasil rekayasa genetika karena ditakutkan dapat merusak ekosistem yang telah ada. Kemudian menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis, tidak menggunakan zat pengatur tumbuh dan pupuk kimia sintetis. Kemudian menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan adiktif sintetis dalam pakan ternak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus organik? Kan kalau pakai bahan pendukung sintetis akan membuat hasil panen lebih banyak. Kemudian rekayasa genetika juga terbukti membuat genetik baru yang bagus dan menguntungkan. Terus, apa sih untungnya jika kita menerapkan konsep pertanian organik ini pada sistem pertanian kita? Oke. Keuntungan pertama yang pasti kita dapat yaitu dalam hal kesehatan. Sayuran yang dihasilkan dari pertanian organik memiliki kualitas 75% lebih baik dibanding hasil sayuran dari pertanian konvensional yang menggunakan bahan-bahan sintetis. Jadi produk pertanian organik ini mempunyai kandungan vitamin C, kalium, dan beta-karoten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertanian konvensional. Kemudian sistem pertanian organik juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi para petani karena tidak ada kemungkinan terkena paparan bahan-bahan kimia sintetis yang biasa digunakan dalam pertanian konvensional. Selain dalam hal kesehatan, pertanian organik juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Dengan menjalankan sistem ini, maka kualitas tanah akan terjaga karena kegiatan pengolahan tanah yang berorientasi untuk menjaga kualitas tanah. Salah satu contohnya yaitu tidak menggunakan pupuk sintetis, melainkan menggunakan pupuk organik yang tidak merusak dan meracuni mikroorganisme yang ada di tanah. Kemudian, pertanian organik juga dapat menjaga kualitas air tanah. Dalam pertanian konvensional, residu dari zat-zat kimia yang digunakan dalam pertanian konvensional dapat mencemari air yang ada di bawah tanah. Hal lain yang sedikit berdampak ketika kita menggunakan sistem pertanian organik adalah kualitas udara. Dalam pertanian organik tidak menggunakan pupuk nitrogen sintetis yang dapat mengeluarkan emisi nitrogen oksida yang dapat berdampak pada emisi gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan minyak bumi juga lebih rendah jika dibanding dengan pertanian konvensional. Kemudian keuntungan yang lainnya yaitu dalam hal harga. Produk hasil pertanian organik memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada produk pertanian konvensional. Di Indonesia sendiri pertanian organik sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Akan tetapi pada masa Orde Baru, dikenalkan kepada para petani pupuk dan pestisida sintetis yang dapat membuat hasil pertanian menjadi lebih baik dan maksimal. Bukan tanpa alasan, pemerintah mengenalkan bahan-bahan kimia sintetis dalam pertanian karena ingin Indonesia menjadi negara yang swasembada akan pangan. Sejak saat itu, pertanian organik di Indonesia semakin menurun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai sadar akan kebutuhan hasil pertanian organik yang tentu saja lebih sehat bagi mereka. Sehingga permintaan akan hasil pertanian organik akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan. Pada 2022, tercatat lahan pertanian organik di Indonesia mencapai 261.400 hektar.
dan yang telah tersertifikasi seluas 79.800 hektar. Kita semuanya berharap agar konsep pertanian organik ini terus berkembang di Indonesia. Karena permintaan hasil pertanian organik ini sebenarnya tidak sebatas dari dalam negeri saja. Pasar hasil pertanian organik di luar negeri juga terbuka lebar bagi para petani. Jadi diharapkan petani pun mulai beralih dari konsep pertanian konvensional ke pertanian dengan sistem organik ke depannya.